Sebuah buku, berjudul, Kebenaran yang Hilang, penulis, Farak Foda. Kita memasuki bab 1, Kebenaran yang Hilang. Ini adalah perbincangan yang bermaksud untuk berterus terang dan terbuka sebisanya. Tentu dengan pengandaian bahwa, keterus terangan, dan keterbukaan dalam persoalan ini, adalah barang langka. Betapa banyak hambatan untuk bersikap terbuka dan terus terang dalam membicarakan topik seperti ini. Pertama, karena adanya ketakutan. Kedua, karena terlalu banyak hiperbola. Ketiga, karena terlalu berhitung menyangkut segala kemungkinan terburuk yang akan menimpa orang yang mengungkapnya. Memang, ada tembok besar dalam membicarakan fakta sejarah yang tersimbolisasikan. Dalam pepatah orang Mesir, yang berbunyi, tutuplah segala celah yang memungkinkan masuknya terpaan angin. Bagaimana apabila, yang datang justru badai topan? Dan telinga, tidak henti-hentinya mendengar tuduhan yang bukan-bukan. Tuduhan yang paling ringan adalah, dianggap sebagai seorang skeptis dalam bentuk sebuah pertanyaan, apakah ini datang dari seorang muslim? Cukup dengan tuduhan seperti itu, Anda akan langsung berhadapan dengan hati-hati yang telah tertutup, dan akal pikiran yang telah nyaman dengan hasil ijtihad para pendahulu kita. Anda akan menemukan bahwa, melontarkan tuduhan, tampaknya memang jauh lebih gampang daripada menggunakan akal pikiran untuk suatu pembahasan. Karena itu, saya menyebut ini adalah perbincangan tentang dunia, walaupun tampak di permukaan sebagai perbincangan tentang agama. Ini adalah soal politik dan kekuasaan, kendati mungkin, tampak oleh Anda seperti persoalan akidah dan keimanan. Perbincangan kita adalah tentang slogan-slogan yang memukau orang-orang biasa, tetapi juga dipercayai kaum elitnya, dan dipegang teguh oleh orang-orang solehnya. Lalu, slogan itu dimanfaatkan oleh orang-orang cerdik, untuk memaklumatkan diri sebagai pemimpin massa. Sungguh sebagian dari mereka hanya sedang mengincar kekuasaan, bukan kedamaian akhirat. Yang dituju adalah singgasana dunia, bukan surga, dan pada dasarnya, tujuan mereka adalah dunia, bukan agama. Mereka sengaja menjadikan hadis Rasulullah sebagai alat untuk melegitimasi kehendak hati mereka. Pada akhirnya, mereka berhasil menguasai seluruh kesempatan. Apabila terjadi pengkafiran, mereka tidak pernah gundah gulana. Jika terjadi penghancuran, mereka tidak pula berduka. Untuk sampai pada kekuasaan dan kursi kedaulatan, mereka pun terkadang tidak segan menumpahkan darah saudara seagama, dan mereka juga tega menjadikan jenazah saudara seiman mereka sebagai jembatan menuju kekuasaan. Anda para pembaca, akan tahu, bahwa saya sedang menuliskan sesuatu yang sungguh sangat dekat dengan apa yang Anda ketahui, tanpa saya lebih banyak lagi memberi rambu-rambu, betapa banyak slogan yang dapat saya tunjukkan, karena kini memang, sedang berkumandang, bahkan selalu berkumandang dalam berbagai perhelatan pemilihan umum di Mesir. Slogan-slogan itu misalnya, berbunyi, wahai negara Islam, kembalilah, Islam adalah solusi Islam, mesti Islam. Anda mungkin bingung menentukan apakah slogan-slogan itu bagian dari agama atau politik. Namun dengan segera, Anda akan menemukan jawaban dari orang-orang yang menyiarkannya, bahwa agama dan politik, bagi mereka, adalah dua wajah dari satu koin yang sama. Dan Anda segera sadar bahwa, ungkapan-ungkapan tersebut dulunya merupakan ungkapan-ungkapan sentimental dari jajaran slogan Ikhwanul Muslimin. Mereka mengatakan bahwa, Islam adalah agama dan negara, mushaf dan pedang, dan seterusnya. Sebelum Anda bertanya apakah saya mengingkari itu, ada baiknya saya mengemukakan dua perspektif, yang keduanya memang membutuhkan ijtihad. Yaitu, ijtihad pemikiran dalam rangka mencari kebenaran yang hilang. Perspektif pertama, saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa, di balik slogan-slogan yang dikumandangkan itu, ada anggapan bahwa masyarakat Mesir adalah masyarakat jahiliyah, atau jauh dari agama yang benar. Ada yang menganggap bahwa slogan mengajak kembali ke khilafah, ada yang bersifat ekstrim dan ada juga yang moderat. Akan tetapi, yang dilupakan orang adalah, keduanya sama-sama sepakat dengan titik awal, bahwa solusi dari semua masalah, terdapat dalam penerapan atas syariat Islam. Kedua pandangan itu berupaya mengabaikan perbedaan-perbedaan kecil keduanya, tentang kondisi masyarakat saat ini. Mereka merasa nyaman dengan ajakan untuk menerapkan syariat, sembari menekankan, bahwa penerapan yang segera, akan diikuti oleh perbaikan yang segera, dan penyelesaian yang segera pula dari setiap problem kita. Itulah perspektif yang pertama. Sementara, untuk perspektif kedua, ada baiknya saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, sebelum saya memberi pemaparan tentangnya. Pertanyaan saya adalah, adakah sesungguhnya perspektif yang kedua itu? Dengan pertanyaan ini, saya memang seakan-akan hendak mendapatkan penegasan, bahwa perspektif kedua mestilah bertentangan dengan kesimpulan dari perspektif pertama. Anda mungkin mengira bahwa perspektif kedua ini pasti akan bertentangan dan bertubrukan langsung dengan keyakinan kita.
Namun saya mesti segera menenangkan hati Anda, bahwa perspektif kedua ini, sama sekali tidak bertentangan dengan Islam, bahkan berkesesuaian dengannya. Ia tidak datang dari luar Islam, tetapi lahir dari rahim Islam itu sendiri. Perspektif ini, tidak pula datang dari seorang yang terluka oleh Islam, tetapi oleh seorang penikmat setiap nilai-nilai Islam yang luhur dan agung. Perspektif kedua ini pada akhirnya berlandaskan pada sejumlah hipotesis berikut ini. Pertama, masyarakat Mesir saat ini, sama sekali bukan masyarakat jahiliyah, namun lebih tepat dikatakan sebagai masyarakat yang lebih mendekati purwarupa masyarakat yang paling dekat pada nilai Islam yang esensial, bukan simbolis. Paling dekat dengan keyakinan Islam terdalam, bukan pamer keteguhan berpegang terhadap simbol-simbol agama. Bahkan, keteguhan berpegang pada nilai-nilai agama yang orisinal itu, dapat kita katakan sebagai ciri khas orang Mesir. Ini dapat terlihat baik dari sikap orang-orang Mesir terhadap keyakinan agama Fir'aunik, sebelum hadirnya agama-agama Samawi, maupun sikap mereka terhadap agama Kristen sebelum Islam masuk ke Mesir. Ini juga tampak lebih jelas dari sikap mereka terhadap teladan orang-orang Mesir terdahulu dalam mengamalkan Islam. Indikatornya sangat banyak, misalnya, ketekunan dan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi untuk datang ke masjid, semangat mereka untuk berlomba-lomba memperbanyak jumlah calon jamaah haji, dan kegembiraan ketika menyambut perayaan-perayaan agama. Bahkan bulan Ramadan, telah menjadi perayaan keagamaan nasional, yang tidak dapat dilupakan. Antusiasme dengan kehadirannya dan kesedihan lantaran berlalunya Ramadan, tiada lain menunjukkan otentisitas dan kedalaman perasaan keagamaan itu sendiri. Ini belum lagi ditambahkan dengan sumbangsi orang-orang Mesir terhadap kemajuan pembahasan tentang akidah dan ijtihad, dimulai dari Al-Laits bin Sa'ad, fikih Imam Syafi'i, dan ditambah lagi dengan keberadaan dan peran Universitas Al-Azhar, sebagai mercusuar pemikiran keislaman. Kedua, sesungguhnya penerapan syariat yang selalu mereka gaungkan, bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Ia adalah instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak diingkari oleh para penyeru penerapan syariat sendiri, yaitu, berdirinya sebuah negara Islam. Akan tetapi, justru disitulah letak kontroversi dan titik perdebatannya. Para penyeru penerapan syariat itu, sebagaimana telah kita sebutkan, selalu menyerukan slogan bahwa Islam adalah agama dan negara, dan karena itu, syariat Islam, sebagaimana yang mereka pahami, merupakan mata rantai penghubung antara konsep Islam sebagai agama dan konsep Islam sebagai negara. Hubungan antara keduanya bukanlah hubungan antara dua konsep yang berbeda, tetapi bagi mereka, penegasan bahwa keduanya adalah dua wajah dari satu mata uang yang sama, yaitu Islam yang benar. Dari sinilah perdebatan menemukan medan baru, yaitu medan pencarian kebenaran sekaligus medan pertarungan politik. Beranjak dari itu, perdebatan beranjak ke pertanyaan yang sederhana dan spontan. Selagi mereka menggaungkan slogan negara Islam, dan mendapatkan pengikut di dalam partai-partai politik yang ada, dan mereka mengajak kita menuju negara agama yang diperintah berdasarkan Islam, mengapa di waktu yang sama, mereka tidak mengajukan kepada kita agenda politik yang terperinci? Agenda politik terperinci itu akan menjadi panduan mereka, untuk memerintah kita, dan diandaikan pula, dapat memberi jalan keluar terhadap berbagai problem kita, seperti, sistem pemerintahan dan tata caranya, agenda reformasi di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan juga, soal perbaikan sistem pendidikan, soal perumahan, dan tata cara menuntaskan persoalan itu dari sudut pandang Islam. Bukankah itu juga termasuk titik kelemahan mendasar, yang dihadapi oleh orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka, sehingga mereka tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk mengkritik, atau menolak keinginan mereka? Jika agenda seperti itu mereka ajukan, persoalannya jadi lebih masuk akal dan tidak mengandung kontradiksi sama sekali dengan slogan-slogan mereka, dan mengangkat slogan Islam sebagai agama dan negara tampaknya dapat diterima dan dipertanggungjawabkan, dan penolakan mereka terhadap konsep pemisahan agama dengan politik, dan kekuasaan dapat dibenarkan, dan punya logika yang kuat. Lebih dari itu, penerapan syariat Islam akan tampak sebagai bagian dari keseluruhan paket yang mereka usung. Syariat menjadi bagian yang tidak bertentangan dengan keseluruhan, bahkan berkesesuaian dengan keseluruhan. Dengan syariat, di dalam masyarakat diandaikan terwujudnya akses terhadap sumber daya dan keadilan, yang merasa terancam mendapat rasa aman, yang lapar mendapat pelarian untuk kenyang, yang tersisih mendapat tempat untuk berlindung, manusia dihargai aspek kemanusiaannya, pemikir mendapat kebebasan, dan orang non-muslim yang tidak memerangi Islam, mendapat hak-hak yang utuh sebagai warga negara. Jika itu benar-benar terwujud, kita juga tidak dapat lagi menolak diterapkannya sanksi hudud dengan alasan sadismenya. Kita juga tidak dapat menolak penerapan syariat dengan alasan ketidakrelevanannya. Maksiat tidak akan merajalela, karena orang takut akan fitnah.
Pada suatu waktu, kita juga dapat meneladani Umar bin Khattab yang meninggalkan hukum potong tangan, karena kondisi paceklik yang meluas. Atau kita dapat meninggalkan hukum takzir, karena sulitnya mendapatkan saksi yang adil. Anda para pembaca, mungkin sepakat dengan kesimpulan-kesimpulan yang saya capai. Yaitu, persoalan-persoalan seperti ini tidak boleh luput dari perhatian para aktivis yang giat dalam kegiatan politik keagamaan. Anda mungkin bisa berkeyakinan bahwa semuanya adalah perkara yang mudah dicapai. Bahkan Anda mungkin sangat optimis bahwa semua itu bisa terwujud, akan tetapi saya tidak seoptimis itu, sebab-sebab pesimisme itu juga diketahui langsung oleh para pendukung penerapan syariat. Yang saya maksud di sini adalah, soal lumpuhnya semangat ijtihad. Untuk lebih cermat, sebutlah sebagai contoh, kecenderungan untuk takut terjadinya ijtihad yang salah dan ketakutan akan perselisihan di antara mereka sendiri. Selama ini, kekhawatiran seperti itu sengaja dikesampingkan dan disimpan, dan unsur peremehan lebih dikedepankan. Bahkan mereka lebih mengedepankan ambisi dan keinginan untuk berkuasa. Yang saya katakan adalah fakta, yang dapat dicari puluhan contoh untuk membenarkannya. Perhatikanlah apa yang terjadi dalam undang-undang keluarga kita dalam 1 dekade terakhir. Pertama, ada kontroversi meluas, yang muncul karena adanya respons dari gerakan emansipasi perempuan. Kedua, kontroversi juga muncul karena di lain pihak, muncul gerakan pendukung hak-hak lelaki, adalah ceroboh jika kita mengabaikan kedua kecenderungan itu. Kita tahu, undang-undang keluarga adalah bagian terkecil dari agenda politik Islam yang lebih luas. Bahkan ia dapat dikatakan sebagai bagian yang paling dasar dari aspek penerapan syariat Islam. Namun tidak ada yang mengingkari bahwa, ini adalah satu-satunya undang-undang yang masih menjadikan syariat sebagai satu-satunya sumber inspirasinya. Pada undang-undang ini, paras keagamaan Islam tampak paling jelas. Akan tetapi, persoalan datang tatkala para ulama menentang semangat dunia baru kita. Yaitu, kenyataan sosial bahwa perempuan kini juga mulai menuntut hak-hak yang dulu tidak mereka hiraukan. Keinginan perempuan untuk keluar rumah dan berkarir misalnya, tidak dapat kita abaikan lagi saat ini. Semua itu adalah hak mereka, yang tidak dapat kita nafikan lagi. Itu adalah kenyataan sosial baru di dalam masyarakat, yang tidak ada preseden sebelumnya, baik pada masa Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, maupun Ibnu Hambal. Ini belum lagi ditambahkan dengan persoalan lain yang lebih rumit, yaitu soal perumahan. Persoalan-persoalan seperti ini belum ada di dalam pembahasan fikih ulama-ulama terdahulu. Misalnya, apa hukum rumah sewa dan kredit perumahan? Perkara seperti ini pada akhirnya membuat para ulama terjebak dalam pertengkaran antar sesama mereka dan dengan pakar-pakar bidang lain di dalam masyarakat. Dalam perkara undang-undang keluarga, para ulama memang dapat menemukan rujukan mereka, baik dari Imam Malik maupun Abu Hanifah. Jika tidak menemukan pada keduanya, mereka dapat merujuk ulama yang tidak sepopuler keduanya, seperti Sahal bin Muawiyah. Namun yang pasti, mereka tidak akan pernah berpendapat melampaui ulama-ulama abad kedua Hijriyah, bahkan tidak beranjak sejengkal pun dari apa yang mereka katakan. Lalu bagaimana pula mengatasi persoalan yang lebih kompleks, seperti persoalan ekonomi dengan syariat? Para pendukung penerapan syariat tampaknya memang peduli dengan soal peningkatan produktivitas masyarakat. Namun, mereka dikejutkan oleh besaran investasi di sektor badan usaha milik negara yang mencapai 30–50 miliar pound Mesir. Semua itu bergantung pada keuangan yang ditopang oleh investor yang menitipkan uang di bank-bank konvensional. Investasi itu misalnya dalam bentuk deposito, yang menjanjikan bunga. Ijtihad fikih yang diproduksi pada abad kedua Hijriyah, yang sama sekali belum mengenal badan usaha milik negara atau dunia perbankan, menyebutkan bahwa, pemasukan yang tetap dari uang yang ditabung, termasuk dalam kategori riba, dan apa yang dikemukakan oleh para pendukung penerapan syariat hari ini, setali tiga uang dengan apa yang dipikirkan oleh para ahli pada abad kedua Hijriyah itu. Mereka memperlakukan pendapat masa lalu seperti firman Tuhan. Lalu, bagaimana mengatasi persoalan nyata kita saat ini? Jika mereka mandek, ini akan menjadi petaka. Namun ini juga dapat menjadi agenda politik yang berarti, jika mereka melakukan ijtihad. Agaknya hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah menggambarkan kenyataan empiris terlebih dahulu secara akurat. Ini jauh lebih mudah daripada mengubah keadaan. Menuduh masyarakat telah keluar dari ikatan keimanan adalah sesuatu yang gampang. Menetapkan hukum tidak halalnya bunga bank juga sangat mudah, dan mengumpat masa kini adalah cara termudah untuk menghindar dari kenyataan. Ini persis seperti yang dikatakan syair Arab, kita mencela zaman. Rupanya, yang tercela diri kita sendiri. Ini baru diskusi tentang perkara yang termudah, yaitu persoalan yang masih bersifat global, yang tersulit dan lebih spesifik sifatnya. Umpamanya adalah
soal tata cara memilih pemimpin, atau lebih umumnya, soal hubungan antara lembaga-lembaga pemegang kekuasaan di masyarakat. Persoalan ini memang sudah disentuh oleh para pendukung penerapan syariat dan negara agama, dengan slogan-slogan yang memukau dan retorika yang meninabobokan. Akan tetapi justru pada titik ini, mereka tampak sedang berpacu dalam sesuatu yang tidak semestinya, dan masuk dalam pertentangan yang tidak kunjung tuntas. Tidak tuntas bukan karena apa-apa, melainkan hanya karena hilangnya etos ijtihad yang mencerahkan. Mereka langsung mengajak kita masuk dalam sebuah eksperimen, sembari mengabaikan konsep yang ditetapkan sebelum percobaan itu dimulai. Ini sengaja mereka lakukan, untuk membuat hati terlena, dan menghindarkan diri dari polemik yang sangat krusial. Dalam setiap kurunnya, sebetulnya mereka hanya mencari-cari titik aman untuk bermain. Ketika mereka tidak mampu menjawab persoalan ini, dan Anda mengeritik mereka, Anda akan dicap, tidak punya kualifikasi ilmiah dalam membahas persoalan agama. Jika terdesak oleh kenaifan logika mereka sendiri, Anda segera dituduh sebagai agen imperialis, terpengaruh komunisme, atau terjerat keduanya. Akibatnya, persoalan ini tidak terbahas sama sekali. Karena itu, di sini saya akan coba membahas hal yang ditabukan itu. Saya akan memulainya dengan persoalan sistem kekuasaan. Yang pertama terbersit dalam benak orang yang membahas soal sistem kekuasaan dalam Islam, adalah tentang syarat-syarat yang diperlukan oleh seseorang yang akan didaulat menjadi pemimpin. Anda mungkin berpendapat bahwa syaratnya mudah, mungkin dapat ditetapkan bahwa sebagaimana di dalam fikih, dia harus seorang muslim yang sehat pikiran, dewasa, serta syarat-syarat lainnya. Namun pada lain waktu, Anda juga akan terbentur, misalnya dengan persyaratan yang telah termaktub dalam kitab fikih yang menyebut, pemimpin haruslah datang dari suku Quraisy. Anda akan terperangah ketika sekelompok orang juga mensyaratkan persyaratan itu, atas nama mempertahankan warisan fikih Islam. Padahal Islam menjunjung tinggi semangat kesetaraan antara umat manusia, seperti barisan jeruji sisir. Islam tidak meninggikan derajat orang Arab di atas lainnya, kecuali perbedaan tingkat ketakwaannya. Anda mungkin juga akan mendapatkan imajinasi yang agak aneh, walau mungkin ada benarnya. Yaitu syarat ini sengaja diletakkan untuk menjustifikasi kepemimpinan kaum Umayyah dan Abbasiyah, sebab semuanya memang dari suku Quraisy. Bahkan imajinasi Anda akan sampai pada kisah sejarah terbaru tentang Raja Faruk di masa awal kepemimpinannya. Saat itu, ia disodorkan kepada rakyat Mesir dengan citra sebagai raja yang saleh. Karena itu, ia selalu tampil berjenggot lengkap dengan tasbihnya di depan halayak. Dengan cara itu, sebagian tokoh agama yang ambisius, segera saja menabiskannya sebagai raja atau imam, bagi umat Islam. Mereka yang cerdik segera mereka reka hubungan antara nasabnya dengan nasab Rasulullah. Media massa segera mengumumkan dan memastikan ketersambungan nasabnya itu, kendati sudah pasti bahwa, kakek dari ayahnya adalah Muhammad Ali Pasha seorang Albania, dan kakek dari ibunya adalah Sulaiman Pasha yang seorang keturunan Prancis. Itu semua dilakukan untuk memenuhi syarat bagi seorang pemimpin, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab-kitab fikih. Fungsi lainnya adalah, untuk membungkam para penentangnya. Perasaan Anda mungkin sama dengan saya, kurang nyaman dengan syarat yang menggolongkan orang Islam ke dalam kelompok darah biru, yaitu orang-orang Quraisy yang berkuasa, dengan kelompok darah merah, yaitu masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, mereka segera saja mengemukakan hadis-hadis yang mensyaratkan seorang imam harus dari suku Quraisy. Benak Anda juga akan dijejali hadis-hadis serupa yang sengaja dibuat-buat oleh para kreator dan imitator hadis. Hadis-hadis seperti ini sebetulnya dibuat oleh orang-orang yang sangat berambisi menggombal para penguasa. Namun untuk menentangnya, kita akan tetap dibuat kecut hati, karena akan dituduh sebagai orang yang memusuhi sunnah. Karena itu untuk membantah hal ini, tidak ada jalan keluar, kecuali mencermati kembali kasus perkumpulan di Sakifah Bani Saidah di kota Madinah. Saat itu, kaum Ansor telah berkumpul untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin mereka setelah mangkatnya Rasulullah. Karena itu, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah al-Jarrah segera berangkat ke sana untuk mencalonkan Abu Bakar. Ketika itulah, terjadi polemik panjang antara kedua kubu sampai terpilihnya Abu Bakar. Ketika Anda mencermati polemik yang berkembang saat itu, ajaibnya, Anda tidak menemukan sama sekali penggunaan hadis Nabi. Artinya, kalau hadis itu benar-benar sahih, tidak mungkin Sa'ad bin Ubadah, pemuka Khazraj, akan mencalonkan dirinya untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Abu Bakar, Umar dan Al-Jarrah pun mencukupkan diri dengan mempersiapkan perdebatan yang sehat. Mereka tidak menyebut-nyebut hadis sama sekali, padahal, jika hadis itu memang ada, itu akan menjadi senjata ampuh yang akan segera mengakhiri polemik.
Namun kita tahu, Sa'ad bin Ubadah memang menolak untuk membaiat Abu Bakar sampai ajal menjemputnya, tidak seorang pun membujuknya untuk membaiat Abu Bakar dengan menggunakan hadis tersebut, agar ia dengan sukarela membaiat Abu Bakar. Padahal ia juga seorang pemuka sahabat Nabi, yang punya beberapa prestasi yang terhormat di dalam sejarah Islam, namun memang, pada setiap gejala yang negatif, terkandung pula sisi positifnya. Ini menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang berpikir, kenyataan ini cukup menjadi bukti, bahwa soal kepemimpinan mestilah diserahkan kepada yang lebih berkompeten, tanpa memandang nasab. Artinya umat Islam tidak akan pernah mempersoalkan siapa pemimpin mereka, sekalipun pemimpin mereka itu seorang budak kulit hitam Habsyi. Pandangan seperti ini justru membuat logika kita bertambah sehat. Dengan itu pula, kelompok-kelompok di dalam masyarakat Islam tetap punya landasan untuk melakukan oposisi. Itulah yang terlihat misalnya pada masa Khilafah Abbasiyah, meskipun hal tersebut menjadi anakronisme sejarah pertama di dalam rentang sejarah kekuasaan Islam. Dari sinilah muncul perdebatan fikih tentang nasab seorang pemimpin, apakah mesti dari Quraisy, atau yang cukup lebih kompeten, terlepas apapun nasabnya. Dari sini barulah kita dapat beranjak ke soal tata cara penobatan seorang pemimpin. Di titik inilah kita akan menjumpai betapa banyak tabu yang membuat perdebatan berhenti. Karena itu, orang-orang yang berpikiran normal, akan mudah menemukan bahwa Al-Quran sendiri tidak meninggalkan ketentuan spesifik tentang perkara ini. Nabi pun tidak mewasiatkan apa-apa kepada kita. Jika tidak demikian, tidak mungkin akan terjadi perdebatan sengit dan pertentangan keras di dalam pertemuan Sakifah. Kalau ada ketentuan, pasti Ali bin Abi Thalib tentu tidak akan menolak mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan segera membaiatnya. Pada titik ini, ada perbedaan riwayat antara mereka yang menyatakan bahwa Ali menolak baiat hanya dalam beberapa hari, dan sebagian lain menyebutkan bahwa hal itu berlangsung sampai berbulan-bulan hingga wafatnya Fatimah. Yang lebih perlu dicermati lagi, andaikan tata cara Sakifah dianggap sebagai tata cara yang paling benar dalam suksesi kepemimpinan Islam, mungkin Abu Bakar tidak akan menunjuk orang-orang yang patut menggantikannya dalam bentuk majelis. Kita tahu faktanya, bahwa Abu Bakar tidak menganggap cara Sakifah adalah cara terbaik, karena itu, ia juga mewasiatkan penggantinya kepada Umar dengan surat tertutup. Dengan dasar itulah, umat Islam membaiat Umar menjelang wafatnya Abu Bakar. Cara ini juga diralat Umar di kemudian hari, dengan menunjuk satu di antara 6 orang pemuka sahabat, yaitu Ali, Utsman, Talhah, Al-Zubair, Ibnu Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Cara seperti ini juga berbeda dengan tata cara Ali ketika membaiat beberapa pemimpin wilayah, dan cara Muawiyah yang melakukan pendekatan senjata, serta Yazid yang mewariskan kekuasaannya. Anda kini menghadapi 6 tata cara yang berbeda dalam memilih pemimpin di dalam sejarah umat Islam. Orang-orang yang terbuka pikirannya, akan segera menangkap satu pesan, yaitu, tidak adanya kaidah yang baku dalam Islam tentang tata cara memilih seorang pemimpin. Islam yang toleran dan adil, tidak akan menolak tata cara memilih pemimpin, baik lewat pemilihan langsung ataupun tidak langsung. Saya tidak akan berangan-angan jika kelak, para pendukung negara agama akan bersepakat dengan kaidah kita ini. Saya bukan berbicara tanpa dasar. Ini didasarkan pada kenyataan yang ada dalam sistem kekuasaan di dunia Islam pada zaman modern ini. Di Arab Saudi, soal kepemimpinan didasarkan pada baiat yang dilakukan Ahlul Halli wal Aqdi, yang berhak untuk dipilih menjadi pemimpin pun dibatasi hanya pada kalangan anggota keluarga kerajaan. Ada juga cara baiat lewat surat wasiat, yang ditulis oleh pemimpin sebelumnya untuk menunjuk penerusnya, dengan mengacu pada tata cara Abu Bakar dalam memilih Umar. Itulah yang terjadi di Sudan, pada era Ja'far an-Numairi. Di Iran, ada institusi Velayat-e-Faqih, ada juga kesepakatan tersirat untuk menjalankan syariat Islam dalam tata cara pemilihan pemimpin di Pakistan. Artinya, selalu ada persyaratan baru yang lebih ketat dalam rumusan kriteria seorang pemimpin. Namun yang hampir sama di antara negara-negara yang saya sebutkan tadi, masa kepemimpinan kepala negara, selalu tidak terbatas alias sepanjang hayat. Tampaknya, tidak jadi soal berapa lama pun mereka memegang mandat, selagi mereka dianggap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, tidak ada pula kisah yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin diturunkan karena menyalahi ketentuan itu. Padahal betapa banyak dari mereka yang menyalahi keduanya, namun mereka tidak diberhentikan, apalagi ditentang, baik pada masa lalu ataupun pada masa sekarang. Kisah sejarah dalam soal ini amat panjang, bahkan dapat dikatakan cukup penuh dengan kegilaan. Baik itu dalam soal ekstremisme penguasa dalam menyalahi akidah agama, ataupun ekstremisme rakyat ketika tunduk dengan kehendak dan kekuasaannya. Para pembaca mungkin mengira saya terlalu berlebihan dalam mengemukakan ini, sebab para pendukung negara agama,
segera dapat berargumen bahwa institusi syuro dapat membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan menjaga kemaslahatan rakyat. Namun saya ingin mengingatkan bahwa pada titik ini pun, terdapat hambatan baru, yaitu perdebatan seputar hakikat syuro, apakah ia mengikat bagi penguasa, atau tidak mengikat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seorang penguasa hanya terikat untuk meminta pertimbangan, tetapi tidak terikat untuk tunduk kepada pendapat yang menjadi konsensus institusi syuro. Orang yang tulus di antara jajaran juru dakwah Islam modern, sudah menyadari bahwa mereka saat ini memang tengah menghadapi kondisi masyarakat yang tidak sama lagi dengan apa yang dijumpai para pendahulu mereka. Mereka juga tahu bahwa demokrasi dalam maknanya yang modern, yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Mereka juga mengakui bahwa ijtihad-ijtihad mereka yang percaya pada demokrasi, dan perlunya sistem perwakilan, pemilihan langsung dan tidak langsung tidak mungkin bertentangan dengan esensi Islam dan semangat kebebasan yang terkandung di dalamnya. Orang-orang seperti itu diantaranya adalah Ustadz Khalid Muhammad Khalid, dan seorang alim terkemuka, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Namun mereka menghadapi arus besar penolakan, yang mendesak mundur keluasan wawasan dan pemahaman mereka tentang esensi ajaran Islam yang otentik. Para pemuka aliran-aliran revolusioner dan konservatif di masyarakat dengan sengit mengeritik dan menelanjangi pendirian mereka. Tidak ada bedanya antara yang moderat ataupun yang ekstremis dalam soal kecaman itu. Itu terlihat misalnya dari pernyataan Ustadz Umar At-Tilmisani, dan Ustadz Umar Abdur Rahman. Keduanya secara retoris menolak kedaulatan rakyat dengan anggapan, itu bertentangan dengan kedaulatan Tuhan. Ini perkara yang jika kita cermati secara seksama, tidak bertentangan sama sekali. Akan tetapi mereka berusaha memperkuat agitasi mereka dengan hipotesis-hipotesis yang aneh. Misalnya, kalangan mayoritas mengira bahwa sistem demokrasi bisa saja mengesahkan suatu perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat Tuhan. Hipotesis lain, memberikan hak legislasi kepada sistem perwakilan, dianggap sama dengan merampas hak Tuhan yang tetap dan sakral sebagai satu-satunya legislator agung. Mereka juga khawatir bahwa demokrasi bisa jadi akan membatalkan teks Al-Quran yang syar'i dengan pendapat individu. Demikianlah Anda melihat begitu banyak hambatan dan tidak putusnya tantangan. Ketika hambatan satu hilang, muncul hambatan baru. Sebetulnya, tantangan-tantangan baru ini melegakan bagi kalangan yang inklusif, karena hal itu akan membuka pintu lebar-lebar bagi lapangan ijtihad yang tidak berbenturan dengan semangat zaman, tanpa keluar dari semangat agama yang benar. Namun ini dapat membuat orang-orang yang selalu mengandalkan pendapat orang-orang terdahulu sangat terganggu, dan ikut mengecilkan peranan mereka. Sebab ketika mereka hendak condong ke kanan, tiba-tiba dunia tidak lagi menghendaki kehadiran mereka. Ketika mereka menoleh ke kiri, rupanya sudah terbentur oleh penolakan mereka sendiri terhadap kemampuan akal budi manusia. Kalau mereka berada di tengah, sama saja mengabaikan eksistensi mereka dan meremehkan tantangan yang berada di depan. Bahwa syariat Islam sendiri tidak akan berwujud dan terjewantahkan kecuali di dalam masyarakat yang benar-benar Islami, namun dalam negara agama, tetap membutuhkan agenda politik yang mampu mengemukakan rincian dan dasar terhadap sesuatu yang masih umum. Kita pasti akan kesulitan menyiapkan agenda seperti ini, tanpa adanya mercusuar yang memandu dengan gagasan-gagasan dan ijtihad yang mencerahkan. Kita hanya diajak pasrah menerima apa yang akan terjadi. Ketika tidak mampu melakukan ijtihad yang sesuai dengan semangat zaman, janganlah kita langsung menolak zaman. Ketika tidak mampu memimpin Mesir ke arah perubahan, justru kitalah yang membuat Mesir itu sendiri menjadi hancur. Kedua, sangat penting bagi kita untuk mendiskusikan salah satu slogan yang selalu dikumandangkan para pendukung penerapan syariat Islam, yaitu anggapan bahwa, penerapan yang segera atas syariat Islam, akan mendatangkan kebaikan yang segera pula. Namun Anda wahai para pembaca, akan membuktikan sendiri bahwa kebaikan masyarakat, atau penuntasan problem mereka, tidak dapat bergantung hanya pada wujud seorang pemimpin yang saleh. Akan tetapi, ia bergantung pada soal lain yang akan saya sebutkan nanti. Argumen saya dalam hal ini sepenuhnya logika, alasan saya adalah fakta-fakta sejarah. Saya akan memaparkan contoh dari periode Islam yang paling cemerlang sekalipun dalam soal penerapan akidah dan iman, yang saya maksud adalah periode Al-Khulafa, Al-Rashidun. Kita berhadapan dengan 30 tahun Hijriyah, atau 29 tahun 5 bulan masa Al-Khulafa Al-Rashidun, masa kepemimpinan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan, dan 8 hari. Kepemimpinan Umar berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan, dan 19 hari. Masa Utsman berlangsung selama 11 tahun, 11 bulan dan 19 hari. Lalu ditutup masa Ali sepanjang 4 tahun, 7 bulan. Dari sini kita dapat menyebutkan dengan penuh keyakinan, bahwa masa kepemimpinan Abu Bakar selama 2 tahun 3 bulan,
lebih terfokus pada peperangan antara bala tentaranya dengan orang-orang yang dituduh murtad di semenanjung Arabia. Seluruh masa kepemimpinan Ali juga lebih banyak terfokus pada peperangan antara bala tentaranya dengan para pembelot dan penentang kekuasaannya di satu sisi, termasuk Aisyah, Talhah, dan Al-Zubair dalam Perang Unta, maupun dengan bala tentara Muawiyah dalam Perang Siffin, dan puluhan perang lainnya dengan kaum Khawarij. Apabila kedua masa Abu Bakar dan Ali ini digabung, maka kita akan mendapatkan 6 tahun dan 10 bulan masa peperangan. Nyaris tinggal masa Umar dan Utsman yang dapat menunjukkan wajah Islam sebagai negara pada era paling cemerlang dari periode Islam sebagai agama. Di sini, kita masih dapat lagi membaginya menjadi dua masa, fase 10,5 tahun era Umar, dan sekitar 12 tahun masa Utsman. Dua masa ini adalah masa-masa yang cukup untuk menunjukkan contoh ideal tentang Islam sebagai negara. Umar dan Utsman adalah dua orang sahabat Nabi yang terdekat dengan pemahaman Islam Nabi. Keduanya diberi kabar gembira akan mendapat surga. Yang pertama, Umar punya prestasi-prestasi cemerlang dalam membela dan mengangkat martabat Islam. Prestasi itu tidak hanya dicatat buku-buku sejarah, namun juga dikuatkan oleh Al-Quran sendiri. Sebagian ayat Al-Quran bahkan diturunkan dalam rangka memenangkan pendapat Umar. Itu adalah kehormatan yang tiada tara bagi Umar. Sosok kedua, yaitu Utsman, punya prestasi tentang iman, kebaikan, dan kedermawanan. Cukuplah posisinya sebagai suami salah seorang putri Nabi sebagai patokan. Inilah kedua sosok sahabat Nabi itu. Sementara itu, tentang kondisi rakyat, yaitu para sahabat Nabi, keluarga dan kerabatnya pada masa itu, mereka selalu mengingat-ingat apa sikap dan ungkapan Nabi dalam kasus-kasus tertentu. Ketika mereka sampai pada suatu tempat, mereka langsung teringat dengan apa yang dikatakan Nabi. Mata mereka tidak melihat ke atas mimbar, kecuali masih terbayang di benak mereka sosok Nabi yang sedang berkhutbah. Ketika sholat di belakang seorang khalifah, mereka masih saja merasakan bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah Rasulullah. Ketika membaca Al-Quran, mereka tahu kapan ayat itu turun, di mana, mengapa, dan adakah sebab-sebab khusus ia diturunkan. Singkat kata, mereka masih hidup dalam bayang-bayang kehadiran Nabi. Mereka merindukan Nabi untuk dekat bersamanya dengan penuh cinta. Demikianlah tentang masyarakat Islam masa itu. Adapun soal syariat Islam, tidak ada yang meragukan bahwa pada masa keduanya itu, syariat diterapkan secara penuh. Bahkan jangan kaget jika saya mempermaklumkan bahwa masa-masa ini adalah masa tercemerlang dalam penerapan syariat. Penerapan syariat, jika ditinjau dari sifat pemimpin dan kondisi masyarakat yang dipimpinnya waktu itu, seperti mewajibkan sesuatu yang tidak perlu diwajibkan lagi, karena semua masyarakat sudah melaksanakannya. Akan tetapi tetap saja era Umar berbeda dari era Utsman. Umar dan umat Islam telah menjunjung tinggi dasar-dasar keyakinan agama dan esensinya. Namun umat Islam berbahagia dengan pendekatan Umar dalam soal agama, urusan negara pun beres di tangannya. Ia meninggalkan kepada penerusnya, suatu metode yang tidak diperselisihkan lagi. Kita tidak akan tahu kredibilitas dan wibawa penguasa, kecuali jika kita menyaksikan sendiri, apa prestasi dan rekam jejaknya. Namun Utsman membawa umat Islam ke dalam polemik tentang sosok dirinya. Para pemimpin di dalam Ahlul Hali wal Aqdi membuat konsensus untuk melarikan diri dari kepemimpinan Utsman, baik lewat cara pemecatan menurut kalangan ahli pikir, maupun kekerasan menurut kalangan garis keras. Wibawanya terguncang di mata rakyatnya, sampai sebagian masyarakatnya menghunus pedang ketika Utsman berada di atas mimbar. Sebagian menghinanya dengan sebutan Nasal, sebutan untuk orang Kristen Madinah bernama Nasal, yang kebetulan berjenggot lebat seperti Utsman. Muncul seruan secara terang-terangan untuk membunuhnya. Hadis Aisyah meriwayatkan, bunuhlah Nasal dan terlaknatlah Nasal. Walaupun sejarah menyebutkan bahwa Umar dan Utsman mati terbunuh, namun sejarah juga mencatat bahwa Umar terbunuh di tangan seorang Majusi. Pembunuhan Umar memunculkan rasa hilang di dalam sanubari umat Islam. Jiwa mereka dipenuhi perasaan gundah dan sesal karena hilangnya seorang pengayom yang tidak tergantikan. Namun kematian Utsman ditanggapi secara berbeda dari kematian Umar. Utsman terbunuh oleh tangan umat Islam sendiri yang memberontak, dan mengepung rumahnya. Bahkan permusuhan sebagian umat Islam atas Utsman, tetap berlangsung setelah kematiannya. At-Tabari, dalam kitab Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, menyatakan, mayat Utsman harus bertahan 2 malam karena tidak dapat dikuburkan. Ia ditandu 4 orang, yaitu Hakim bin Hizam, Jubair bin Matam, Niyar bin Makram, dan Abu Jahm bin Huzaifah. Ketika ia disemayamkan untuk disolatkan, datanglah sekelompok orang Ansor yang melarang mereka untuk menyolatkannya. Di situ ada Aslam bin Aus bin Bajra As-Saidi, dan Abu Hayya Al-Mazini.
Mereka juga melarangnya untuk dimakamkan di pekuburan Baqi. Abu Jaham lalu berkata, makamkanlah ia, karena Rasulullah dan para malaikat telah bersalawat atasnya. Akan tetapi mereka menolak, tidak, ia selamanya tidak akan dimakamkan di pekuburan orang Islam. Lalu mereka memakamkannya di Hissi Kaukab, sebuah areal pekuburan Yahudi. Baru tatkala Bani Umayyah berkuasa, mereka memasukkan areal perkuburan Yahudi itu ke dalam kompleks Baqi. Dalam riwayat lain, bahkan dikatakan, ketika mayat Utsman berada di sebuah pintu, Umair bin Zab'ih datang meludahinya, lalu ia mematahkan salah satu persendiannya, dan dalam riwayat lain pun dikatakan, tatkala prosesi penguburannya di Hissi Kaukab berlangsung, orang-orang Islam melemparinya dengan batu, sampai-sampai para penandunya mesti berlindung di sebuah tembok. Di samping tembok itulah ia kemudian dimakamkan. Demikianlah Khalifah ketiga Islam dibunuh oleh orang Islam sendiri, sana keluarganya tidak dapat memakamkannya sampai 2 malam, baru pada hari ketiga mereka dapat memakamkannya. Pertanyaan kita, kemarahan seperti apakah yang membuat mereka harus tetap menyerang seorang pemimpinnya walau ia tinggal jasad tanpa nyawa? Mengapa mereka begitu dendam, sekalipun hanya terhadap mayat yang tak berdaya? Mereka seakan tidak mengindahkan kenyataan, bahwa Utsman termasuk jajaran orang yang pertama masuk Islam. Mereka juga tidak memerhatikan umurnya yang sudah 83 tahun. Mereka melupakan bahwa ia adalah suami dari salah seorang putri Nabi. Mereka bahkan menolak untuk menyolati dan menguburkannya di pemakaman umat Islam. Kemarahan itu, pastilah karena perkara yang teramat besar. Anda dan juga saya, pasti tidak kuasa untuk bertanya, dan mencari jawaban, mengapa sampai demikian? Bukankah ketika Utsman dipilih, ia termasuk salah seorang yang terbaik di antara umat Islam? Ia juga bahkan termasuk salah seorang sahabat Nabi yang dijanjikan akan masuk surga. Ia juga salah seorang dari anggota Ahlul Hali, wal Aqdi, dan umat Islam ketika itu, juga sudah memperkirakan, bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Umar, tidak akan jatuh kecuali di antara 2 sahabat, yaitu Utsman dan Ali. Lebih dari itu, bukankah umat Islam ketika itu sedang berada dalam taraf tertinggi dalam soal keteguhan dan kesungguhan dalam berpegang kepada akidah Islam, dan masih sangat dekat dengan sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah? Bukankah kebanyakan dari mereka adalah para sahabat Nabi yang turut menyampaikan kepada kita, apa yang mereka perhatikan dari hadis dan sikap Nabi? Bukankah syariat Islam juga diterapkan penuh pada masa kepemimpinan Utsman? Tidakkah dari paparan di atas, kita dapat menyimpulkan, bahwa pemimpin yang baik, umat Islam yang luhur, syariat Islam yang diterapkan penuh, seharusnya menertibkan sistem kekuasaan, mewujudkan keadilan, dan menjamin keamanan? Jawabannya, seharusnya demikian. Saat inilah, kita telah sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang kita tarik dari paparan di atas. Mudah-mudahan dengan kesimpulan-kesimpulan ini, kita dapat memecahkan problem penafsiran dan dapat menjawab pertanyaan, mengapa di atas? Kesimpulan pertama, sesungguhnya keadilan tidak akan terwujud dengan kebajikan penguasa semata, dan tidak juga bersemi hanya dengan kebajikan rakyat. Namun keadilan dapat terwujud dengan apa yang kita sebut sebagai sistem ketatanegaraan. Yang saya maksud adalah ketentuan-ketentuan yang memuat tata cara mengontrol penguasa jika ia bersalah, dan menghambatnya untuk melampaui kewenangannya. Dengan itu, kita dapat menurunkannya jika ia melenceng dari kepentingan publik atau menyalahi kewenangannya. Ketentuan-ketentuan itu dapat datang dari unsur internal yang tumbuh dari kesadaran dan sensitivitas seorang pemimpin, sebagaimana pada masa Umar. Namun ini sangat jarang terjadi, dan karena itu tidak dapat dijadikan patokan dan dasar. Yang lebih tepat adalah bila mana ketentuan-ketentuan itu bersifat meyakinkan dan terorganisasi. Para pemimpin Islam telah menghadap kepada Utsman, yang dianggap telah melenceng dari prinsip keadilan, bahkan sebagian menganggapnya telah keluar dari esensi Islam yang benar. Namun ia tidak mengubah kebijakan politik kepemimpinannya sama sekali. Para pemuka itu, akhirnya mencari-cari preseden dari masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, untuk menyangga Utsman, namun mereka gagal. Mereka juga mencari kaidah yang tetap, dalam Islam ketika menjalankan urusan negara, tapi mereka tidak menemukannya. Karena itu, perkaranya menjadi runcing, dan karena itu, mereka mengepung Utsman dan menuntutnya untuk mengundurkan diri. Namun karena ketentuan tentang itu memang belum ada, Utsman pun menjawab dengan ungkapannya yang terkenal itu. Demi Allah, aku tidak akan melepas baju yang telah disematkan Allah kepadaku. Ketika situasinya bertambah genting, dan Utsman sudah nyaris dikeroyok oleh rakyatnya sendiri, mereka masih memberikan 3 opsi yang masuk akal kepada Utsman. Pertama, ia akan diperkarakan dalam suatu sidang untuk memastikan ia bersalah, atau tidak bersalah, sebagaimana umat Islam lainnya, dan setelah itu ia bisa melanjutkan kekuasaannya. Utsman tahu,
Tidak akan ada kesalahan, tanpa sanksi. Kedua, ia melepaskan kekuasaannya atau mengundurkan diri dari jabatan khalifah dengan kesadaran sendiri. Ketiga, mereka akan mengirim bala tentara dan penduduk Madinah untuk mendemonstrasikan bahwa mereka tidak lagi taat terhadap Utsman. Namun jawaban Utsman, sebagaimana yang termaktub dalam surat terakhirnya yang ditulis Ibnu Suhail, mengatakan, "Mereka telah mengajukan kepadaku 3 pilihan, entah mengikatku karena tidak dapat melupakan semua langkah-langkahku yang mungkin salah atau benar, atau aku mengundurkan diri, dan mereka menunjuk orang lain selain diriku, atau mereka akan mengirim bala tentara dan penduduk Madinah. Sehingga dengan begitu, mereka dapat melepaskan diri dari ketentuan Allah yang menitahkan mereka untuk tunduk dan taat kepadaku. Aku katakan kepada mereka, adapun jika aku ditarik ke pengadilan, maka sebelumku juga sudah ada khalifah yang berbuat salah dan berbuat benar. Tidak ada satupun dari mereka yang diseret ke pengadilan, aku tahu. Mereka hanya menginginkan aku, adapun pilihan untuk mundur dari kekuasaan, mereka tidak menyodorkan kepadaku orang yang paling kukehendaki, agar aku dapat pensiun dari tugas yang diamanatkan kepadaku untuk menjaganya. Sementara ungkapan mereka, untuk mengirim bala tentara dan penduduk Madinah, aku tidak punya urusan dengan mereka, aku tidak memaksa mereka untuk taat kepadaku, mereka sendirilah yang menyatakan ketaatan kepadaku." Di sini tampak sekali bahwa Utsman menyatakan, bahwa permintaan pertanggungjawaban dari khalifah sama sekali tidak ada sebelumnya, paling tidak, belum ada ketentuan seperti itu, sebelum masanya. Jadi, tidak ada ketentuan, atau sistem, yang saat itu mampu mengontrol kekuasaan. Karena itu, urusan ini dikembalikan kepada hati kecil para penguasa. Karena tidak seorang pun menyepakati prinsip-prinsip kekuasaan di dalam Islam, maka akhirnya Utsman dibunuh oleh umat Islam sendiri. Akan tetapi, pertanyaan masih juga menggantung, adakah prinsip atau ketentuan alternatif dari itu? Adakah sistem kekuasaan yang jelas batasan-batasannya di dalam Islam? Adakah di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, ketentuan soal bagaimana umat Islam mengangkat pemimpinnya, dan menetapkan jangka waktu untuk memperbaharui mandat terhadapnya? Adakah ketentuan soal bagaimana tata cara mencabut mandat itu sebagaimana ketentuan untuk mengumumkan mandat sebelumnya, sehingga rakyat berhak untuk mengontrol penguasanya, bahkan memberi sanksi apabila ia bersalah, bagaimana wewenang yang diberikan dalam mandat itu dijalankan? Saya kira, pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih menggantung, dan belum terjawab, bahkan pertanyaan-pertanyaan itu menghilang segera, setelah berakhirnya masa Al-Khulafa Al-Rasyidin. Kesimpulan kedua, kita telah menyaksikan betapa syariat telah diterapkan, dan betapa salehnya seorang pemimpin, bahkan rakyatnya pun tidak kalah beriman, namun yang terjadi, tetap terjadi. Karena memang ada sesuatu yang hilang, dan saya mengira perkara itu masih tetap lenyap sampai saat ini. Apa yang terjadi di Sudan sebetulnya cukup menjadi bukti, betapa riskannya memulai sesuatu dengan paras Islam yang sangsional. Itulah yang terjadi bila mana seorang pemimpin memaklumatkan penerapan syariat Islam dalam sebuah negara. Mereka segera menerapkan sanksi hudud di tengah masyarakat yang terancam kelaparan. Imbas yang dirasakan oleh para pendukung penerapan syariat sendiri menjadi lebih kecil setelah syariat itu benar-benar diterapkan, dibandingkan sebelum syariat itu diterapkan. Hal ini menjadi sebuah ironi, karena itu sebelum memulai sesuatu, hendaklah kita memulainya dengan yang paling pokok, bukan dari cabang, dimulai dari esensi terdalamnya, bukan kulit luarnya, mendahulukan keadilan di atas hukuman, menjamin stabilitas di atas kisos, dan menjamin rasa aman di atas teror, serta menjamin perut kenyang daripada memotong tangan. Kesimpulan ketiga, andai Anda beranjak dari masa Utsman ke masa sekarang, Anda tidak akan menemukan banyak perubahan dan perbaikan, baik dalam aspek penyelesaian problem masyarakat, atau dalam soal kontrol terhadap para penguasa dari sudut pandang Islam. Tidak perlu kita mencari-cari hubungan antara penerapan syariat dengan potensi penyelesaian problem masyarakat. Tanyakan pada diri kita sendiri hal-hal berikut ini. Bagaimanakah caranya agar upah meningkat, sementara harga menurun, bila syariat Islam diterapkan? Bagaimana caranya mengatasi soal perumahan yang sangat kompleks dengan penerapan syariat? Bagaimana menanggulangi utang luar negeri secara syariat? Bagaimana badan usaha milik negara akan menjadi badan usaha yang produktif, seimbang dengan tingkat investasinya dalam kerangka penerapan syariat? Ini hanya soal yang terbersit dalam benak saya untuk dikemukakan kepada para pendukung penerapan yang segera atas syariat. Mereka berfantasi akan diperolehnya solusi yang segera atas problem masyarakat dan berjanji mampu menjawabnya. Mereka sebetulnya juga terjebak dalam kebingungan ketika mendialogkan persoalan-persoalan ini. Karena itu, mereka tidak mampu membuat agenda politik yang menyeluruh, bahkan dengan bersandar pada ijtihad-ijtihad abad kedua Hijriah pun,
akan membuat persoalan bertambah rumit, alih-alih menyelesaikannya. Pandangan yang sempit tentang riba misalnya, jika diterapkan di dunia sekarang ini, akan mengakibatkan goncangan besar di pasar keuangan. Itu semua akan berdampak pada manipulasi, sebagaimana yang tampak dalam pengalaman bank-bank Islam. Mungkin itu semua akan mengakibatkan kehancuran, bukan pertumbuhan, mendatangkan stagnasi, bukan keuntungan. Izinkan saya menegaskan bahwa sebetulnya, bukanlah syariat yang mendatangkan itu semua. Namun ijtihad-ijtihad abad kedua Hijriah itulah yang membawa kehancuran jika diterapkan pada masa yang telah berubah ini. Kini kita mengenal berbagai bentuk transaksi keuangan yang tidak dikenal pada masa lalu. Ada banyak perubahan, sehingga transaksi simpan pinjam bukan lagi semata-mata atas dasar kebutuhan sehari-hari. Menabung di bank pun tidak sama dengan praktik meminjamkan uang kepada orang lain. Kini ada istilah inflasi yang berimbas pada melemahnya daya beli uang. Atau contoh-contoh lainnya yang belum terpikirkan atau tersentuh ijtihad sama sekali. Ijtihad yang ada, barulah ijtihad yang mungkin cocok untuk waktu dan tempatnya, dan bukan untuk kurun kita. Itu baru tentang konsepsi riba. Bagaimana dengan tingkat upah, harga, dan permukiman? Apakah ada kaitan antara fenomena atau problem ini dengan penerapan syariat, yang tampaknya lebih pasti, tidak ada hubungan atau keterkaitan sama sekali, namun hubungan itu akan terjadi, dan dapat dievaluasi korelasinya, bila mana ada agenda politik, yang dapat mensistematisasi kosakata masyarakat, termasuk syariat, dalam suatu sistem yang tidak bertentangan dengan Islam, dan tidak juga berbenturan dengan perkembangan dunia modern. Kesimpulan keempat, kita harus membedakan antara dua perkara, yaitu, antara melarikan diri dari kenyataan, atau menghadapinya. Antara kenekatan, dan keberanian antara menonjolkan kulit luar, dan menelisik inti terdalam. Masyarakat tidak akan berubah, dan umat Islam tidak akan maju, hanya dengan memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Islam tidak akan dapat menaklukkan zaman dan maju ke depan hanya ketika para pemudanya menggunakan pakaian Pakistan. Menjemput kemajuan ilmu pengetahuan tidak akan terjadi hanya dengan menggunakan siwak untuk menggantikan pasta gigi. Atau hanya sekedar mencelak mata dan menggunakan tangan telanjang ketika makan. Atau dengan cara membesar-besarkan teori tentang bayangan, untuk mengharamkan patung atau gambar. Atau dengan menghabiskan waktu dengan pertengkaran soal tata cara masuk kamar kecil, atau sibuk menentukan tempat munculnya Al-Masih Al-Dajjal. Semua itu adalah persoalan yang remeh-temeh, namun yang aneh, semua itu sangat membebani pikiran para pemuda, dan sebagian juru dakwah kita, melebihi kesibukan mereka untuk memikirkan esensi agama, dan hakikat Islam yang tidak bertentangan dengan semangat kemajuan. Islam adalah kebenaran yang tidak bergantung pada perkara-perkara seremeh itu. Saya mesti mengaku kepada para pembaca bahwa saya sangat sedih ketika menyaksikan generasi muda memenuhi kepalanya dengan perkara-perkara seperti itu. Saya juga menyaksikan para pemimpin mereka, terutama yang penuh ambisi dari kalangan revivalis Islam, amat antusias mengukuhkan pikiran-pikiran seperti itu. Bahkan, mereka menyeru untuk meninggalkan ilmu-ilmu konvensional atau aktivitas-aktivitas non-agama, agar umat berkonsentrasi pada ibadah. Apa itu yang dimaksud dengan paras Islam yang sebenarnya? Apa dengan itu kita akan menghadapi tantangan abad ke-21? Apakah mereka-mereka yang gagal memimpin diri, dan pengikutnya itu, kelak akan berhasil memimpin masyarakat secara umum? Apakah saya harus menerima ajakan mereka untuk menegakkan negara agama, sementara mereka hanya berpegang pada kulit luarnya saja? Apakah mereka siap menghadapi zaman yang sudah berubah? Alangkah eloknya kalau mereka meneladani Nabi, yang mengajak untuk menebar rahmat, mengutuk pembunuhan sesama umat Islam, menganjurkan untuk menuntut ilmu, adil dalam pembagian kerja, dan memikirkan keadaan generasi sesudahnya. Kita tahu, mereka adalah kelompok orang yang membenci masyarakat, karena itu, masyarakat umum pun berhak membalas kebencian mereka. Masyarakat umum juga berhak mengolok-olok mereka sebagaimana mereka memberikan sumpah serapah kepada masyarakat umum. Seperti halnya mereka merendahkan masyarakat dengan sebutan jahiliyah, maka masyarakat pun berhak mencela mereka dengan ungkapan, kaum fanatis yang berpikiran sempit. Mereka menempatkan diri sebagai pemuka masyarakat, padahal mereka lebih tepat dikatakan sebagai orang-orang tersisih. Mereka telah menunjukkan paras Islam yang membuat hati kecil tiap orang yang sehat, ingin menghindarinya. Akibatnya, Islam dianggap sebagai agama kaum fanatis, padahal ia adalah agama kaum lapang dada. Mereka memperlakukan Islam seperti batu, padahal Islam adalah agama fitrah bagi manusia. Mereka membuat sempit agama ini, padahal ia lapang dan terbuka untuk alam dan ilmu pengetahuan. Mereka memantulkan patologi kejiwaan yang mereka idap kepada Islam, sesuatu yang kita tolak selaku umat Islam. Dalam hiperbolismenya tentang simbol-simbol,
mereka bertindak tidak proporsional sembari menuntut penerapan syariat. Itulah tuntutan yang sejalan dengan tingkat pemahaman mereka dan sesuai dengan jalan pikiran mereka. Padahal penerapan syariat dalam masyarakat kita saat ini, sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang mereka klaim tentang paham salaf. Tanpa ijtihad dan renungan yang mendalam, mereka mewakili simbolisme yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Mereka hanya menunjukkan kulit permukaan saja, tidak mengandung isi apa-apa di dalamnya. Sementara esensi, kerangka, dan substansi adalah apa-apa yang telah saya kemukakan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang dapat mengorganisasi masyarakat dengan dasar-dasar yang tidak bertentangan dengan esensi agama. Ijtihad-ijtihad itu juga tidak bertentangan dengan fakta-fakta dunia modern dalam kerangka umumnya, tetapi tuntutan untuk berijtihad adalah tuntutan yang amat berat bagi mereka. Karena itu, mereka pertama-tama haruslah bersusah payah memahami dunia modern dengan sebenar-benarnya, sebelum masuk ke kancah teori tentangnya. Mereka harus mengarungi kehidupan di dalamnya, sebelum membuatkan agenda-agenda untuknya. Mereka harus berinteraksi aktif di dalamnya, sebelum melukiskan masa depannya. Jika tidak, mereka pada akhirnya hanya akan menjadi angin di musim panas yang akan beranjak sirna. Orang-orang dengan perspektif pertama, yaitu para pendukung penerapan atas syariat, sebetulnya menyembunyikan dalam hati mereka, rasa permusuhan mendalam terhadap demokrasi. Itu terjadi entah karena memang tidak percaya pada demokrasi, atau memang karena niat baik, seperti yang dialami banyak kalangan. Bisa juga, karena antusiasme yang sangat tinggi terhadap syariat, dan karena itu, langsung menuntut penerapannya, tanpa membuka ruang perdebatan yang luas di masyarakat. Perlu diingat, pada akhirnya mereka juga mengecam para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menganggap mereka keluar dari agama, ketika berhati-hati atau skeptis terhadap penerapan syariat. Bahkan sebagian mereka berusaha melampaui wewenang Dewan, dengan menghadap langsung kepada kepala negara, agar syariat yang mereka pikirkan bisa diterapkan secara langsung dan segera. Perkara ini sebagaimana saya katakan sebelumnya, bukanlah perkara syariat semata, tapi perkara memilah antara negara agama, dengan negara warga. Ini adalah pilihan, antara alternatif yang telah berjalan dan telah diterapkan, yaitu, negara warga, atau, negara agama, yang para pendukungnya sekalipun, belum melakukan pengkajian dan pengembangan. Karena itu sangat sulit, dan faktanya memang sulit memutuskan perkara ini dalam 2 atau 3 kali pembahasan dalam hitungan sepekan 2 pekan. Atas dasar itu, saya mengemukakan cara lain untuk membahas soal ini dan mendiskusikannya, dengan cara yang saya pandang lebih tepat dan lebih benar, bukan saja dari sudut pandang saya. Perkara ini sudah menjadi kelaziman yang tidak perlu diperbincangkan lagi karena alasan yang sederhana, yaitu kenyataan alamiah. Sebelum mengemukakan pandangan saya dalam soal ini, para penentang pendapat saya mungkin akan mengatakan, mengapa Anda yang mengaku demokratis berhak bicara, sementara hak kami untuk mengemukakan pendapat tidak Anda hargai? Mereka merasa berhak mendefinisikan demokrasi berdasarkan isi kepala dan teori mereka, padahal tidak ingin terikat dengan konstitusi, yang sebetulnya juga telah menyatakan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai sumber utama perundang-undangan Mesir. Namun anehnya, mereka pun tidak ingin tunduk kepada aspirasi masyarakat yang juga berhak melakukan revisi atas konstitusi, baik dalam bentuk referendum, yang bahkan dapat menguatkan konstitusi itu. Padahal ini adalah pandangan-pandangan yang layak didiskusikan, dan sangat penting untuk diperhatikan dan direnungkan. Menyangkut konstitusi, saya tidak berpandangan bahwa di dalamnya ada sesuatu yang baru. Kebanyakan undang-undang yang ada di Mesir, bahkan telah diilhami oleh prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Ini tentu dengan catatan yang saya anggap penting, yaitu pengakuan bahwa konstitusi bukanlah kitab suci. Karena itu, setiap warga negara berhak berselisih pendapat tentang butir-butirnya, atau menentang pasal-pasalnya. Atas dasar itu, mereka juga punya hak untuk mengajukan amandemen atasnya. Itu semua tentu dengan catatan, agar tetap berjalan dalam koridor konstitusi itu sendiri dalam tata cara dan proses amandemennya. Namun dalam kenyataannya, para pendukung penerapan syariat ini juga menentang banyak sekali bagian-bagian dari konstitusi sebab bagi mereka, ini bertentangan dengan pandangan mereka, yang hanya mengakui dualisme partai, yaitu, partai Tuhan, dan partai setan, bahkan sebagian dari mereka melangkah lebih jauh dengan cara menolak bagian tentang sistem pemerintahan yang tercantum di dalam konstitusi itu secara keseluruhan. Lalu, apa hak mereka untuk mengemukakan alasan, tentang hak berbeda pendapat di alam demokrasi, yang justru menjadi bumerang untuk mereka sendiri? Mereka melontarkan gagasan yang justru kontradiktif dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka berlindung di balik konstitusi yang mereka sendiri tidak mengakuinya. Contoh yang lebih dekat dengan soal itu adalah upaya mereka yang coba mengandalkan teknik pemilihan umum guna menguji dukungan masyarakat terhadap mereka.
Padahal mereka menolak segala bentuk pemilihan umum yang pernah terjadi di Mesir sejak masa revolusi sampai sekarang ini. Kecuali satu pemilihan umum yang kebetulan bertemu dengan keinginan mereka. Jadi dalam hal ini, konstitusi kita sebetulnya bukanlah tempat mereka untuk berlindung. Pemilu pun tidak memberi landasan konstitusional untuk mereka. Karena itu cara mereka satu-satunya untuk tampil, seperti yang saya bayangkan, adalah bertarung sebagaimana orang lain bertarung. Mereka harus tampil dengan agenda-agenda politik yang terukur, dan menciptakan partai mereka sendiri. Saat mereka meraih suara terbanyak dalam sebuah pemilu yang bebas, mereka sesungguhnya telah memberikan bukti dan membungkam kita dengan tindakan nyata. Saya sengaja menggunakan kata, membungkam kita, karena saya percaya bahwa itu mungkin saja menjadi kenyataan, tetapi ingatlah, orang yang tidak biasa berdemokrasi tidak akan pernah bisa menghargai demokrasi. Andai mereka sampai ke tampuk kekuasaan dengan kehendak mayoritas masyarakat, mereka pun berhak menjalankan aspirasi mereka. Para pembaca mungkin menyela undang-undang kita yang sekarang, tidak memberi peluang kepada mereka, untuk membentuk partai atas dasar keyakinan agama. Benar, itu ada dalam teks perundang-undangan, yang punya alasan tertentu juga. Sebab para perancangnya berpandangan, bahwa partai politik adalah mimbar terbuka bagi setiap warga negara Mesir, terlepas apa agama dan kepercayaannya. Namun saya melihat bahwa situasi krisis telah melampaui kenyataan itu. Kelompok Ikhwanul Muslimin misalnya, telah memiliki partai sendiri. Mereka punya kantor pengarah, surat kabar, majalah partai dan non-partai. Itu semua untuk membela kepentingan dan mempertahankan sudut pandang mereka. Bahkan terkadang mereka juga punya wakil di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya setelah terjadi aliansi antara mereka dengan Partai Wafed. Itulah aliansi yang bagi sebagian pengamat dianggap seperti nikah mut'ah yang diakui orang Syiah dan ditentang orang Sunni. Jadi mereka ada di dalam parlemen, mereka mendapatkan legalitas dengan kehadiran yang legal pula. Mengingkari keberadaan mereka adalah ibarat memendam kepala ke dalam gurun pasir. Membolehkan mereka dan kelompok lainnya dari aliran politik dan keagamaan yang berbeda-beda untuk membentuk partai sendiri, saya kira ini punya sisi positif yang tidak dapat diingkari. Dengan begitu, kita berharap, mereka terbiasa membuat agenda politik yang terukur, dialog dengan mereka pun akan terjalin dalam soal-soal politik yang empiris. Dialog kita dengan mereka menjadi dialog tentang dunia, bukan agama. Tujuan mereka akan lebih jelas, yaitu mengincar kursi kekuasaan, bukan istana di surga. Para juru dakwah di masjid pun akan dipaksa untuk tidak terlalu berlebih-lebihan dalam mengumbar sloganisme mereka, sebab mereka telah masuk ke dalam aktivitas politik yang jelas. Partai-partai politik akan siap beroposisi dengan mereka, tidak pula melebih-lebihkan peran mereka. Mereka mungkin akan lebih banyak berselisih pandangan di antara mereka sendiri dibanding berselisih pandangan dengan orang lain. Mereka akan menghadapi sesama mereka secara lebih sengit daripada berhadapan dengan orang lain. Mereka akan berdebat dalam kancah yang bukan kancah mereka. Dalam kenyataan seperti ini terkandung rahmat yang amat besar. Itu juga lebih menstabilkan kehidupan bernegara. Tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk mengatakan bahwa itu akan membuka peluang bagi terbentuknya partai politik Kristen Koptik yang akan berpotensi mengoyak integrasi nasional. Sejarah membuktikan bahwa itu tidak pernah terjadi, bahkan kalaupun terjadi, pengaruhnya hampir tidak berarti. Janganlah kita melupakan fakta tentang Partai Unus Fanus, yang pernah terbentuk, lalu bubar, karena anggotanya tidak lebih dari puluhan orang saja. Pengalaman Partai Wafed juga tidak terlalu jauh dari ingatan kita. Partai ini lebih banyak dikuasai orang-orang Koptik yang terkesima dengan panji-panji sekularisme dan slogan-slogan yang memukau mereka. Perkara ini tampaknya masih berlanjut dan perbincangan tentang ini masih amat panjang. Intinya, semua fakta itu dapat mengurangi rasa was-was kita dan bukan malah menguatkannya. Itu juga menguatkan apa yang saya serukan bukan malah melemahkannya. Saya berpendapat, kini tibalah bagi Anda untuk memilih, pemikiran yang tenang akan membawa Anda kepada keputusan yang tepat. Bahkan saya hanya berharap, andai pun Anda hanya sampai pada skeptisisme setelah membaca ini semua, saya pun sudah memanjatkan puji syukur kepada Allah. Dengan begitu, sebetulnya Anda telah tahu, bahwa yang selama ini para pendukung negara agama gaungkan, hanyalah cara yang termudah. Para pendukung mereka terdiri dari orang-orang yang tidak tahu, bahkan tidak sadar, bahwa ini adalah perkara yang besar. Dengan itu, mereka hendaklah menahan diri, dari godaan kekuasaan dan empuknya kursi pemerintahan. Mereka hendaknya lebih bertanggung jawab untuk tidak membebani orang lain dengan impian-impian yang tidak perlu. Mereka mestinya berpikir sebelum menuduh orang lain kafir. Mereka hendaknya menghadapi problem real masyarakat dengan mencarikan solusinya, bukan dengan melakukan dalam tanda kutip, hijrah, darinya.
Mereka juga hendaknya berhemat untuk mengatakan orang lain jahiliyah, agar mereka tidak dianggap orang yang jahil pula. Mereka juga hendaknya sadar, bahwa Islam lebih agung daripada cara-cara mereka yang membenturkannya dengan dunia modern. Negeri ini pun lebih berharga untuk tidak dikoyak-koyak fanatisme, bahwa setiap masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh pena, oleh kerja nyata, oleh akal budi, dan oleh logika, bukan peluru. Sekian, bab 1, telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan, dan bersambung ke bab 2.